Yo, selamat datang di channel Tedslain. Sesuai dengan judulnya, video kali ini akan membahas tentang teori-teori di balik kematian John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum berlangganan bisa langsung klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini, dan share juga jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat. Kematian Presiden ke-35 Amerika Serikat, John Fitzgerald Kennedy, masih menjadi misteri meski peristiwa pembunuhannya sudah berlangsung 55 tahun. Presiden Kennedy dibunuh ketika sedang melakukan iring-iringan di mobil kepresidenan di Dallas, Texas pada 22 November tahun 1963. John F. Kennedy menderita luka tembak pada bagian kepala dan leher, kemudian meninggal setelah dibawa ke rumah sakit Parkland. Setelah kejadian tersebut, Wakil Presiden Lyndon B. Johnson naik menggantikan peran Kennedy sebagai presiden. Muncul ide untuk membentuk badan yang berwenang menyelidiki kasus ini dan tertuang dalam Komisi Warren. Hasilnya adalah bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan adalah seorang bekas anggota marinir Amerika Serikat berusia 24 tahun, bernama Lee Harvey Oswald. Dia melepas tembakan dari lantai 6 sebuah gedung. Namun ternyata hasil itu kurang memuaskan. Ini disebabkan keterangan dari Oswald tidak bisa didapat mengingat dirinya tewas tertembak ketika sedang berada di tahanan. Selama bertahun-tahun muncul konspirasi mengenai dalang yang berperan dalam pembunuhan Presiden Kennedy. Berikut adalah beberapa teori mengenai tewasnya John F. Kennedy. Satu, versi resmi. Pada tahun 1964, Komisi Warren menyimpulkan Kennedy dibunuh Lee Harvey Oswald. Sementara tiga investigasi lainnya pada tahun 1968, 1975, dan tahun 1978 sampai 1979. Menegaskan kesimpulan komisi bahwa Kennedy telah dibunuh oleh dua orang secara berbeda. Namun temuan ini mendapat penolakan dari tim sejarawan dan dinas rahasia. Mereka menggunakan teknologi digital terbaru untuk menganalisis semua film yang tersedia dari hari pada saat penembakan terjadi. Kesimpulannya adalah bahwa Oswald bertindak sendiri. Namun hasil investigasi akhir tak memberikan secara jelas siapakah yang membunuh Kennedy. Dua, pria berpayung. Beberapa saksi menunjuk ke seorang pria misterius memegang payung saat iring-iringan John F. Kennedy lewat. Hari pembunuhan itu cerah dan jelas. Tidak ada orang di kerumunan memakai jas hujan atau membawa payung kecuali satu orang. Orang itu berdiri di tempat yang sesuai untuk menembak. Namun tudingan ini ditolak. Seorang yang membawa payung bernama Louis Stephenwith memberikan kesaksian bahwa membawa payung merupakan protes terhadap kebijakan ayah Kennedy. Tiga, gelandangan mencurigakan. Sebagian besar teori konspirasi Kennedy berada di sekitar gagasan bahwa Oswald tidak bertindak sendirian. Ketika Kennedy terkena peluru yang menewaskannya, iring-iringan mobil itu melewati sebuah bukit berumput di sisi utara Elm Street. Foto-foto dalam surat kabar memperlihatkan bahwa tak lama setelah penembakan itu, polisi menangkap tiga gelandangan yang ditemukan di mobil dekat kereta api di belakang bukit. Mereka mendapat tuduhan ikut dalam aksi ini. Namun orang yang disebut sebagai gelandangan itu berpakaian bagus dan rapi. Ada spekulasi bahwa mereka adalah agen CIA dan bukan gelandangan. Empat, Rafael Cruz. Selama kampanye kepresidenannya, Donald Trump menyindir bahwa ayah Senator Ted Cruz ini terkait dengan pembunuhan tersebut. Komentarnya didasarkan pada foto yang diterbitkan oleh National Enquirer.
Tabloid itu menyatakan bahwa ada foto yang menunjukkan Rafael Cruz membagikan selebaran bersama Oswald hanya beberapa bulan sebelum dia membunuh Presiden Kennedy. Lima, CIA, Central Intelligence Agency. CIA kerap dikaitkan dengan pembunuhan Kennedy. Motifnya dinilai akibat kekecewaan lembaga intelijen itu setelah John F. Kennedy memutuskan merombak CIA pasca insiden Teluk Babi 17 April 1961. Insiden Teluk Babi adalah invasi yang dilakukan Brigade 2506 paramiliter buatan CIA untuk menggulingkan pemerintah komunis Fidel Castro. Pakar sejarah forensik Patrick Nolan dalam buku CIA Rogues and the Killing of the Kennedys memaparkan ada 4 agen super CIA di Dallas. 3 diantaranya melepaskan 4 tembakan. Mafia. Ada teori yang menyebut kemungkinan mafia terlibat pembunuhan Kennedy. Keterlibatan organisasi kriminal Italia itu disebabkan ketidaksukaan mereka terhadap adik John F. Kennedy, Robert Kennedy, yang menjadi jaksa agung sewaktu John F. Kennedy menjabat. Saat itu, Robert Kennedy tengah rajin-rajinnya memerangi kriminalitas, di mana mafia dianggap sebagai otak utama kejahatan. Uni Soviet. Walaupun di masa Kennedy, Amerika Serikat berusaha menjalin hubungan dengan Uni Soviet, ada suatu masa di mana negara sosialis komunis itu tidak menyukai Kennedy. Teori ini didasarkan insiden krisis misil Kuba pada Oktober 1962. Saat itu, Amerika Serikat menempatkan stasiun peluncuran rudal balistiknya di Italia dan Turki, sedangkan Soviet berusaha membalas dengan mengirim rudal ke Kuba. Penempatan rudal balistik yang dekat dengan jantung utama negara sempat menimbulkan kepanikan global bahwa perang dingin antara Amerika Serikat, Soviet bakal bereskalasi menjadi perang nuklir. Teori ini ada setelah muncul dugaan bahwa Lee Harvey Oswald mencoba menyeberang ke Uni Soviet akhir 1950-an menjadi kolaborator KGB, Dinas Rahasia Soviet. Lyndon Johnson. Johnson adalah wakil Kennedy. Terdapat sebuah konspirasi yang mengemukakan bahwa dirinya adalah orang yang membunuh Kennedy. Meninggalnya presiden bisa membuat dirinya naik menjadi presiden, apalagi keduanya kerap berseberangan terkait isu-isu politik pada masa itu. 9. Alien. Teori lain menunjukkan John F. Kennedy terbunuh karena menunjukkan terlalu banyak minat pada aktivitas alien. Ada 2 bukti penting yang mendukung hal ini. Pertama, adalah surat yang ditulis oleh John F. Kennedy ke CIA di mana ia meminta untuk melihat file rahasia UFO. Kedua, adalah catatan dari pejabat senior CIA yang mengatakan, "Kami tidak bisa membiarkan presiden melihat materi rahasia." Industri militer. Para ahli teori konspirasi mendasarkan teori ini akibat niat Kennedy untuk menarik pasukan Amerika Serikat keluar dari Vietnam. Hal ini sangat berpengaruh terhadap industri militer yang nantinya akan berhenti produksi membuat persenjataan ketika Kennedy menghentikan perang. Keputusan Kennedy ini kemudian dibatalkan Presiden Johnson. Dia beralasan tentara membutuhkan keuntungan dari perang. Oke, itu dia beberapa teori di balik kematian Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa ikuti terus channel ini, tinggalkan komentar kalian agar bisa membantu channel ini berkembang. Oke, bye bye.